Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Quran As-Sunnah dimanapun berada, pada video kali ini kita akan menyampaikan kisah para sahabat Rasulullah SAW dan yang berkaitan dengannya. Pada video kali ini khusus kita menyampaikan tentang wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Ini terjadi pada masa kekhilafaan Umar bin Khattab. Sahabat Rumah Quran As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat keadaan hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin tertinggi umat Islam pada masa itu. Yaitu berkeliling kampung, berkeliling pelosok untuk mengetahui, mengecek kondisi masyarakatnya. Siapa tahu di antara mereka ada yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Dan ini adalah sifat harus dimiliki oleh setiap pemimpin, penguasa dan lain sebagainya. Harus mengetahui kondisi masyarakatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. Beliau dari luar. Kemudian wanita ini berbicara dan bercakap dengan anaknya. Wahai anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur. Wahai ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Jadi ini jawaban dari anak gadisnya. Tidak usah disesali wahai ibu. Inilah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang sangat mulia yang jarang orang bisa memiliki dan memahaminya. Artinya sang gadis ini memiliki keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mengenai rezeki dan ketentuan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi anak gadis ini berbicara kepada sang ibu. Jadi rezeki kita hanya seperti itu, wahai ibu. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi kata ibu itu, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Ini ibunya masih khawatir ini. Jangan sampai pelanggan kita sudah
tidak mau lagi beli karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Ini pikiran manusiawi. Bagaimana kalau kita campur air supaya kelihatan banyak? Ini kata ibunya. Kita campur air supaya lebih banyak. Anak gadisnya kemudian menjawab, jangan ibu, jangan. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Ini kata anak gadisnya. Jangan ibu, tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan kita bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Itu saja. Kita jujur saja kepada pelanggan. Hari ini perahan susu kambing kita sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, wahai ibu, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar bin Khattab. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang hanya dimiliki oleh orang yang betul-betul hatinya jujur, hatinya ikhlas terhadap takdir dan ketentuan Allah. Dan ini adalah sifat antara ciri orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari luar gubuk itu Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan percakapan penghuni rumah itu. Karena menarik dia mendengar ada seorang gadis tinggal di pelosok gubuk tua, memiliki keyakinan iman seperti itu. Nah, kemudian penghuni rumah ini melanjutkan perbincangannya. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata ibu itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini. Nah, itu anggapan ibu ini. Khalifah Umar tidak akan tahu, wahai anakku, karena beliau itu sekarang lagi di istananya, tidur dengan tenang. Nah, itu anggapan ibu itu. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, jadi karena ibunya ini masih tetap ingin mencampur susu kambing dengan air, maka anaknya itu tetap memberikan saran-saran dan masukan dengan cara lembut, sopan, tersenyum, bukan dengan kasar, bukan memarahi. Ketika orang tua si gadis ini ingin bermaksiat kepada Allah, tidak serta-merta membuat anak gadisnya ini emosi dan marah sampai menyakiti perasaan ibunya, tetapi dia hanya tersenyum. Anak gadis ini hanya tersenyum. Kemudian dia berkata, "Ibu, wahai ibuku, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang." Betul, Khalifah tidak melihat karena mungkin beliau di istananya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat setiap gerak-gerik kita. Inilah tauhid, keyakinan, iman yang mantap. Khalifah Umar bisa saja tidak melihat kita, wahai ibu, tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti melihat apa yang kita lakukan. Meskipun kita miskin, wahai ibu, kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hidupnya seperti ini miskin, tetapi yang penting kita jangan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip seorang yang memiliki akidah yang bagus, akidah yang lurus. Sahabat RKA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari luar gubuk Khalifah tersenyum mendengarkan ucapan gadis ini. Senyum, bahagia. Bisa menemukan gadis seperti itu yang memiliki keyakinan, keimanan, akidah yang lurus dan mantap, kuat. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan
himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Itu pikiran yang ada di dalam otak atau di dalam pikiran beliau Umar bin Khattab. Padahal kalau mau dipikir ini tidak sampai pelanggarannya sangat besar karena hanya mencampur air dengan madu dengan susu. Artinya air itu tetap halal juga. Tetapi karena keyakinannya kepada Allah bahwa hal ini tidak boleh, maka anak gadis itu melarang. Setelah itu khalifah mengajak pengawalnya pulang. Dia pulang karena sudah mengetahui pembicaraan penghuni rumah tadi. Keesokan harinya Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya untuk menghadap kepadanya. Diutuslah. Datang ke suatu tempat, ke rumah ini, ajak penghuninya bertemu saya di istana, kata Umar bin Khattab kepada pengawalnya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Dan inilah salah satu sifat juga yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Ketika ingin mencarikan pasangan hidup anaknya, maka yang sangat menentukan pilihan adalah sikap dan cara pandang calon istri atau calon suami atau calon menantunya itu tentang agama, tentang syariat Allah, tentang akidah. Ini yang dilihat Umar, bukan hartanya. Karena kalau dari sisi harta, dari sisi kedudukan, biasa saja. Bahkan termasuk orang miskin. Sedangkan beliau adalah khalifah, raja, penguasa pada masa itu. Melebihi presiden di suatu negara. Karena membawahi beberapa negara. Tetapi karena mendengarkan ucapan-ucapan dari gadis itu, beliau yakin bahwa ketika dia menjadi menantu akan membuat keturunannya lebih bagus lagi, lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat rumah Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah suatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang, kejujuran itu, wahai sahabatku. Mulai sekarang, marilah kita semua menjaga sifat jujur itu. Jujur dalam setiap hal. Karena ini adalah modal besar bagi kita. Demikian, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, termasuk pada diri kami pribadi. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.